Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. We will start our session today. Before we start our second session of matriculation for iGov new students, let's we open this session with saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Right now, we have our speaker, Pak Bahtiar Dwi Kurniawan, and I'm going to be a moderator this session. And before we start our session today, let's listen a video as an introduction on Muhammadiyah. Yeah. Okay. Muhammadiyah lebih dari 1 abad mengenali negeri. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah telah ikut membangun fondasi bangsa. Terinspirasi oleh surah Al-Imran ayat 104 yang mendorong agar umat membentuk satu gerakan yang menunjukkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengorganisir umat untuk dakwah amal ma'ruf dan munkar mencakup 3 area. Santunan kaum du'afa atau PI, pendidikan atau schooling, dan kesehatan atau healing. Santunan kaum du'afa atau PI. Di awal berdirinya, Muhammadiyah mendorong anggotanya untuk menggunakan, memberi pakaian dan perlindungan orang miskin di sekitar Kauman Jogja. Ini telah memiliki 384 panti asuhan yatim piatu Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia. Pendidikan atau schooling. Muhammadiyah adalah pelopor sekolah modern di Indonesia yang menggunakan sistem kelas dan bangku yang dianggap lebih Belanda. Kaum pribumi mendapat kesempatan yang dipelajari di umum. Ini Muhammadiyah telah memiliki ribuan sekolah madrasah, pesantren dan perguruan tinggi. Kesehatan atau healing. Melalui PKO, Muhammadiyah menyediakan layanan kesehatan untuk rakyat. Ini Muhammadiyah telah memiliki 401 rumah sakit, BKIA dan balai pengobatan. Gerakan sosial Muhammadiyah bersifat inklusif, mendukung dialog dan keragaman. Kegiatan sosialnya tak pandang golongan dan agama. Bahkan, Muktamar ke-47 di Makassar melahirkan rekomendasi tentang dakwah komunitas, layanan terhadap kelompok difabel dan minoritas, serta peningkatan tradisi ilmiah dan sosial dalam mengatasi konflik Indonesia, serta penegasan negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah. Bukan hanya dalam gerakan sosial, Muhammadiyah pun berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan. Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah anak Muhammadiyah dan kader Hizbul Wathon. Pasca kemerdekaan, dalam politik masa kemerdekaan, tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Mas Mansur, Kasman Sibodirejo, Ki Bagus Hadikusumo dan Kahar Muzakir, Insinyur Haji Juanda dan Soekarno adalah pelaku utama dalam pembentukan negara Indonesia. Era reformasi Indonesia tahun 1998 terlepas dari Bang Amin Rais yang saat itu ketua PP Muhammadiyah dan Bapak Reformasi, Kiai Haji Ayar Fahrudin, Kiai Haji Ahmad Azhar Rasid MA, Profesor Syafi'i Ma'arif, dan Profesor Din Samsudin menawarkan sifat pemimpin Muhammadiyah sekaligus memberi warna pada bangsa ini. Dimulai dari Kauman Jogja, kini gerakan dan amal usaha Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia. Muhammadiyah adalah ormas yang memiliki penyebaran anggota merata di seluruh provinsi Indonesia. Bahkan pendidikan Muhammadiyah misalnya telah dibangun di berbagai daerah minoritas Muslim seperti Papua, Flores, dan Manado. Kini Muhammadiyah telah berkembang di beberapa negara seperti Thailand, Mauritius, dan Singapura. Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah juga telah berdiri di Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Tunisia, Rusia, Jepang, Iran, dan sebagainya.
Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, Nasyatul Aisyah, dan Hizbul Waqqaf. Secara struktur Muhammadiyah memiliki 34 pimpinan wilayah, 428 pimpinan daerah, 3.655 pimpinan cabang, dan 8.107 pimpinan ranting. Ini telah lebih dari 1 abad. Muhammadiyah terus berbakti untuk membangun negeri. Okay, this is an introduction on Muhammadiyah, and the next video, the short video is on some example of songs on Muhammadiyah, ya. Jadi lagu-lagu, sekilas perkenalan lagu-lagu Muhammadiyah. Seperti yang sudah we already learned, ya, just now. Si keroncong. Ulpadi. Okay, thank you, ya. And we already ada yang tidak kedengaran suaranya. Saya, Pak. Yang lainnya kedengaran nggak? Enggak, Pak. Enggak kedengeran, Pak. Nggak kedengaran? Enggak kedengaran. Tidak, Pak. Tidak terdengar. Oh, Kecil. Kecil Pak suaranya. Ada tapi kecil. ada tapi kecil. Oke. Iya. You do not interrupt, ya. Okay, but no problem. We will replay again, maybe in the last session this meeting, ya. Okay, so good morning, everyone, and I wish all of you is in a good health, ya. A warm greetings from Yogyakarta for all of you wherever you are, and also thank you for Pak Bahtiar joining this session. Will be our speaker on the topic of introduction to Muhammadiyah, ya. How we learn this. I mean all of you learn on Muhammadiyah, ya, from this session, and I will ask to Pak Bahtiar one by one on some questions. But Okay. I will introduce Pak Bahtiar first. The complete name is Bahtiar Dwi Kurniawan.
MPA. He is one of the lecturer at the government of at the Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Jakarta. And he is also part of the functionaries of the Central Board of Muhammadiyah as Secretary of a Council for Community Empowerment, Central Board of Muhammadiyah. So Pak Bahtiar is one of the most important person in Muhammadiyah, mainly how to empower, how to encourage I mean not marginal people, but the people who has problem with maybe financial issues. Okay. Good morning, Pak Bahtiar. Good morning, Mr. Ridho. Good morning, everyone. Okay. And Modo from Gambia, I think he already joined this session, Modo. Okay. So, okay, Pak Bahtiar, first I would like to ask you, first, maybe this is a basic question, pertanyaan yang mendasar. Everybody should know about this, yang mungkin maybe some of them just know that Muhammadiyah itu Universitas Muhammadiyah. Muhammadiyah is not like Nahdlatul Ulama or others. So maybe Pak Bahtiar, could you explain apa sih sebenarnya Muhammadiyah biar anak-anak milenial ini, maba-maba AIKOF ini paham tentang apa dan bagaimana Muhammadiyah. Oke, Pak Bahtiar. Thank you, Mr. Ridho. Hello, everyone, my student. I have your student, Mr. Ridho, in the last meeting in the early of October, I think. I forget the fixed date and day. Hello, everybody. I would like to introduce Muhammadiyah. Muhammadiyah is a multi-phase entity. We can know Muhammadiyah about organizations that exist in Yogyakarta until entire Indonesia. Across the world, maybe until in Europe, in America, Australia, and North Africa. Kita tahu Muhammadiyah organisasi yang ada di Merauke, bahkan sampai di dunia, Eropa, Amerika, sampai Australia dan Afrika. Kadang juga kita mengenal Muhammadiyah. Sometimes we know Muhammadiyah is Islamic movement. Selain organisasi, Muhammadiyah juga Muhammadiyah also Islamic organization, like sister organization in Nahdlatul Ulama. If we learn about Islam in Indonesia, we can divide in so many organizations, NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ahmadiyah, HTI, gitu. Ahmadiyah, Persis, any else? Everybody can mention what is Islamic organization? FPI? FPI part of Islamic organization also. HTI part of Islamic organization also, Jadi Muhammadiyah itu seperti organisasi-organisasi yang lain, sehingga kita bisa melihat salah satu wajah Islam di Indonesia itu bisa kita lihat dari wajah organisasi
organisasi yang mewadahi kelompok-kelompok Islam di Indonesia. Nah, itu Muhammadiyah. Jadi organisasi-organisasi Islam di Indonesia itu macam-macam. Ya, we talk about a specific organization today, especially in Muhammadiyah organization. Ya. Pertama tadi sebagai sebuah organisasi, dua sebagai sebuah gerakan Islam, ya. Terus apalagi ya Pak Ridho? Oke, mungkin kalau secara bahasa Pak, literally, etymology, the meaning of Muhammadiyah. What is Muhammadiyah? Literally, ya. We can translate from Indonesia or Arabic language Muhammadiyah. Yeah. Muhammadiyah is the meaning. Muhammadiyah is the follower of Muhammad. Yeah. What does it mean? Yeah, Muhammad is the last messenger in Islam, and organization in Muhammadiyah, namely by in Indonesia, named by Muhammadiyah. It's mean the follower of Muhammad that want implement Islam in the true meaning. Ya, ingin mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. What is the true Islam depend of Muhammadiyah? We can start from faith, akidah. We can continue to practicing ibadah and muamalah, and in the end of all is about the moral, about the ethics, about the akhlak, attitude in our daily life, seperti itu. Jadi Islam yang sebenar-benarnya yang ingin diwujudkan Muhammadiyah itu Islam yang dimulai dari keyakinan, ya, akidah, syariah, muamalah, bahkan sampai ke akhlak seperti itu. Nah, jadi seperti gini Pak Ridho, seperti iman, al-imanu aqdu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil arkan. Iman itu adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati, ya, dan diucapkan di dalam lisan dan dilakukan di dalam perbuatan. Jadi this comprehensive practicing is about Islam that want to implement by Muhammadiyah through organization. Okay, so the basic meaning of Muhammadiyah is the followers to the Prophet Muhammad SAW. Ya, it means that follow all values, ya, all teachings, ya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Apakah itu menyampaikan wahyu, message from Al-Quran, or message we call as hadis, ya, and also what we call as sunnah, baik itu perilaku Nabi Muhammad, something like that, ya, Pak Bahtiar, ya. Okay. So the next question is, Pak Bahtiar, so what the difference, because Islamic movement in Indonesia is a lot of, ya, not only Muhammadiyah, ya, and all of them declare that those organizations follow Nabi Muhammad, ya, follow Muhammad Prophet. So what the difference? The basic difference between Muhammadiyah as the Muslim organization with other Muslim organization in Indonesia. The difference start from the way, yeah, the way to implement and to reach the goal of Islam. Second one is the activity. The Muhammadiyah become organization that want to running the activity to establish Islam
rahmatan lil alamin. Islam have the big impact to entire the world, yeah, to environments, and the have meaning to others. Islam rahmatan lil alamin. Ada kelompok Islam yang hanya fokus kepada preaching, ya, kepada dakwah, kepada ceramah-ceramah di dalam memberikan pemahaman keislaman. The other ones, ya, ada Islam yang mencoba mengamalkan saja ajaran-ajaran Islam supaya dia punya kontribusi kepada lingkungan atau kepada masyarakat atau kepada Islam itu sendiri. Nah, ada juga yang tercermin dari aktivitas-aktivitas, ya, kegiatan-kegiatan sosialnya, seperti filantropi, ya. Jadi ada organisasi yang fokus kepada membantu orang, ya, dengan mengumpulkan kegiatan-kegiatan amal-amal sosial. We collect fund to distribute to community, to people, to offer financial problem, I think. So many organizations that have focused on charity activity. Okay. But in Muhammadiyah, the first is intellectual organization. Jadi ada aktivitas discourse intellectuality, ya. Jadi ada diskursus intelektual. Jadi pemikiran, the movement of thoughts. Jadi Muhammadiyah itu juga memberikan alternatif pemikiran-pemikiran untuk kemajuan Islam dan umat Islam, bahkan kemajuan secara umum. Ya, jadi kalau Muhammadiyah lebih kepada kesempurnaan atau totalitas daripada dimulai dari pikiran, dimulai juga dari aktivitas, dimulai dari juga dengan berbagai hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya dari banyak organisasi itu mau NU, Muhammadiyah, mau Ahmadiyah itu lebih banyak miripnya. Okay. Goalnya sama, Tuhannya sama. They have the same God, ya. The same pilgrim in Mecca, the last messenger Muhammad. Jadi so many entity that we can explain the similarity between Muhammadiyah and other organizations, especially other Islamic organizations in Indonesia. The difference is the way to carry out about the problem solving in our community, I think. Okay. So maybe we all of us, already know that there are two biggest Muslim organizations in in Indonesia. We call modernist organization is Muhammadiyah, and the others is Nahdlatul Ulama. So, what the fundamental difference between both this organization, maybe, Pak Bahtiar? Because maybe some of us said, what is the difference? Kita kan sama-sama Islam. Nabi Muhammad, mengapa kita harus berbeda? Something like that, ya. Ya, Pak Bahtiar. The difference about the world view, about the paradigm, the first, in the abstract, you can mention about the paradigm or the world view about the environment, about the world, maybe. Start from some branch about the Sharia. Start from the Sharia. Nahdlatul Ulama believe maybe totally to
one mazhab, especially in Imam Syafi'i. Ibu Nahdlatul Ulama mostly refer to Imam Syafi'i mazhab. But Muhammadiyah not clearly mentioned to Imam mazhab. There are four school or mazhab in Islam, especially in Sunni. The first one is Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, and Imam Hanafi. In NU, mostly refer to Imam Syafi'i in worship, in Syariah, in Syariah. But Muhammadiyah not clear mention to one mazhab. Muhammadiyah refers to the mazhab, but not only to one others. Misalnya Muhammadiyah itu tidak selalu condong kepada salah satu mazhab, ya. Kadang memilih mazhabnya bisa Syafi'i, bisa Hanafi, bisa Hambali, Maliki, tergantung dalil yang oleh Muhammadiyah lebih kuat. Jadi kalau ada yang bilang Muhammadiyah itu tidak mengakui mazhab, tidak benar. Muhammadiyah itu juga bermazhab, tapi tidak ngeblok. Tidak lalu condong ke salah satu mazhab. Tapi kalau organisasi Islam yang lain lebih condong ke mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Orang Indonesia kebanyakan traditionally refers to Imam Syafi'i. Okay, Pak Batia. That is interesting, ya. So the next, I would like to know what is the fundamental values, the fundamental values from Muhammadiyah, which should be known by its followers, nilai-nilai yang fundamental yang harus diketahui oleh warganya. Apa sih values? Maybe Muhammadiyah harus punya cara berpikir yang berkemajuan. Yang berkemajuan itu bagaimana sih? So, and the millennial generation, what they should know, because IGOV student is part of the student in Muhammadiyah University, at UMY. Apa yang harus mereka pahami tentang Muhammadiyah values itu? The first is about purification, Mr. Ridho. In worship, in Syariah, Muhammadiyah known as purification organization. Jadi organisasi yang mencoba memurnikan. Apa yang coba dimurnikan? There are consist of the first akidah, Yang kedua adalah ibadah. Jadi akidahnya menurut orang Muhammadiyah itu tidak boleh tercampur, harus pure, makanya purification, harus murni. Apa akidah yang enggak tercampur bagi orang Muhammadiyah itu? Akidah yang tidak tercampur dengan kebudayaan, yang tidak tercampur dengan kebiasaan adat istiadat masyarakat. Jadi soal akidah tidak boleh ada kompromi, gitu. Apa? Tidak boleh percaya pada sesembahan atau ilah selain Allah. Tidak hanya di dalam knowledge, dalam pengetahuan, tapi dalam praktek, begitu. Nah, itu yang mau dimurnikan oleh dia, yang bisa memberikan kemudaratan pada manusia, masih percaya kepada kebudayaan yang zat-zat yang bisa memberikan celaka pada manusia, menolong manusia. Nah, itu
oleh Muhammadiyah itu menjadi basic prinsip ya, the purification. Yang akan dimurnikan adalah akidahnya. Terus yang kedua adalah apa? Ibadahnya. Ibadahnya harus lurus ya, tidak boleh berbelok-belok. Misalkan dalam artian tidak boleh berbelok-belok itu tidak boleh juga tercampur dengan budaya, adat istiadat, tidak boleh mix with the culture ya. The Islamic practicing prohibited to mix to the culture, Mr. Oke. Ya, tidak boleh di blended ya, cannot ya, permitted. Ya. Ibadah tidak boleh blended. Kalau kopi boleh blended ya. Pembelajaran boleh blended learning. Tapi kalau akidah jangan di blended ya, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi yang prinsip bagi Muhammadiyah itu Pak Ridho, purification. The second one is you can note everybody, it adaptive to modernity. The student in UMY should be adaptive to modernity because Muhammadiyah is a modern Islamic organization. All activity start from things and after that to practicing activity in daily life should be adaptive to modernity ya, harus adaptif, harus facing the modernity era and should be can give the influence the modernity that have a good impact to our society. Jadi kita jangan punya pikiran kolot, jangan punya pikiran setback ya ke belakang. Jadi misalkan ingin meniru kehidupan seperti zaman dahulu, itu berarti tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan waktu bahwa kita itu selalu melaju ke depan. Jangan selalu menoleh ke belakang. Kalau mobil itu, kenapa kaca mobil itu depannya lebih besar, spionnya lebih kecil? Karena masa depan jauh lebih lebar, masa lalu sekali-kali boleh dilihat, tapi jangan selalu melihat masa lalu, nanti melihat ke belakang terus nanti nabrak di depan ya. Begitu. Ya ke belakang ketemu mantan nanti ya, Pak ya. Yang ke belakang nanti ketemu mantan. Oke. Nah, I think the two of state of mind in Muhammadiyah is enough, Mr. Ridho. The first is about purification. And the second one is adapted to modernity. Similar meaning is dynamization. Okay. Dinamisasi. Ya, it means kita tidak terlalu mendewa-dewakan modernitas, tetapi kita harus mampu menyesuaikan ya. Artinya bahwa millennial generation itu jangan terlalu menjadi budaknya teknologi, tetapi it's adjust ya yourself with the modernity. Tapi tidak menjadi budak, tidak menjadi korban dari modernitas itu sendiri. That is a good point ya for the millennial students, millennial generation. You still believe in God. You still can adjust yourself with technology, with globalization, but do not be slave ya, menjadi budak of technology, slave of globalization. You can manage, you can monitor yourself ya, dapat mengelola, memanage diri di tengah globalisasi. This is also important question, Pak Bahtiar. Muhammadiyah is the big organization, yeah, one of the biggest organization in Indonesia. Maybe
could you explain to us the organizational structure, yeah, from the national to the village, yeah, and also each amal usaha, each economical practices, philanthropic practices, and all, yeah, all of the effort in Muhammadiyah, including maybe how many universities, how many schools. Could you explain to us? Yeah, Pak Bahtiar. Okay, to implement the Muhammadiyah goal, Muhammadiyah deliver service in education, and build school start from kindergarten until university. We know Muhammadiyah have 176 university entire Indonesia, and will build the one university in Malaysia right now, become the international university in Muhammadiyah in 2000 I think 2020 in education. Yeah, Muhammadiyah have 1,000 school start from junior and until senior high school. If you turn around in Yogyakarta, every single space in Yogyakarta has school, SMA Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, Pondok Pesantren. The total amount is more than 10,000 schools entire in Indonesia. Mr. Lindo. Yeah, a lot of, yeah. Start from Sabang, I go to school, and in Merauke I found Muhammadiyah school also in Merauke, in Ambon, in NTT, ya, nasib tidak tentu, nanti Tuhan tolong, saya menemukan juga sekolah Muhammadiyah. Di Sulawesi, di Kalimantan ada sekolah Muhammadiyah. They deliver service in education. Yeah, the first activity in education. Okay. Muhammadiyah also do about health service. Build clinics. You can find Klinik Pratama. You can find AMC in Muhammadiyah in Yogyakarta. PKU, ya, rumah sakit yang berlabel PKU biasanya dimiliki oleh Muhammadiyah, usually owned by Muhammadiyah organization. Health service and economical activity in Muhammadiyah build like small banks, BPR, financial institution, I think financial institution like BPR, Bank Kreditan Rakyat, small financial institution like BMT, BTM, Baitul Tanwil Muhammadiyah, kooperasi dimiliki oleh Muhammadiyah, BLK itu bahasa Inggrisnya apa ya? Vocational Institution, Balai Latihan Kerja. And I think philanthropy activity also. Yeah, we know about Lazismu to collect funds from community and to distribute to community again. In UMJ has Lazismu also. Okay, medical check up. Okay. Termogan. Sorry. Okay. Yes. And the other issues maybe in what else? Yeah, in community empowerment. Community environment, disaster management, and environments, movements,
women movements, so many activity that's running by Muhammadiyah organization, Okay. Mr. Rido. So Muhammadiyah is like state inside the state, ya, negara dalam negara, because Muhammadiyah has a lot of all infrastructure, ya. Shadow state, I think, Muhammadiyah. Ya, ya. State. Jika the criteria of the state is first is territory, Muhammadiyah has a lot of lands, ya. Banyak, we have a lot of certificate of the land. Kalau seandainya negara itu consists of the citizen, Muhammadiyah has also citizen, ya, has what we call as ummah, ya, punya KTAM, kartu tanda Muhammadiyah, member card, ya. So Muhammadiyah is almost like a state, ya. What we call a state is consists of citizen, territory, and leaders, and so on and so forth. And the last question before we are going to the Q&A session, Pak Bahtiar, how millennial generation could join with Muhammadiyah? What they should do? Mungkin join with Ortom, ya, independent organization in Muhammadiyah, like in campus is Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. What they should do if maybe, ya, IGOV students want to join with Muhammadiyah? Hear that, Mr. Rido. If your student want to join the Muhammadiyah organization, my student, you can engage with the first. You can engage in activity. Yeah. You can engage with activity in Universitas Muhammadiyah that have correlation with Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, and you can join, you can engage the first in activity. If you feel engaged, yeah, you have soul with activity in Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, you can formally register. You can formally join and register in secretariat at UMY. Yeah. You can open the website in Muhammadiyah or in UMY, especially EMM website. I think exists in UMY, Mr. Rido. Okay, the signal is low, ya. And after that, yeah, simple, underground. And directly you Halo, Pak Bahtiar. of Muhammadiyah directly. If university, so you directly become. Oh, hello, you can hear? Yeah, okay. Just continue. Yes, sir. Sir, your sound is kemeresek. Oke, udah bisa dengar? Oke, ya. Just continue, ya. You can bisa dengar? You can hear my voice? You can hear my voice? Oke. Just continue, yuk. Come and gone. Halo, Pak Bahtiar. You can hear me, Mr. Rido? Oke, ya. Come and go, datang dan pergi, ya. The sound is come and go. Okay, right now the sound is good. Yuk, just continue, Pak Bahtiar.
Halo? Oke. You directly continue to question Mr. Ridho. Okay, that's enough ya from Pak Bahtiar. Ya, oke. Enough. Okay, so we already hear from Pak Bahtiar explanation on Muhammadiyah ya. So Muhammadiyah overall is one of the biggest Muslim organization in Indonesia ya, which follow the values taught by the Prophet of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and organizationally Muhammadiyah has a lot of potential and strength. Yeah, the potential Muhammadiyah is developing not only in Indonesia but also spreading in foreign countries, Europe, Middle East, America, Australia, even in mainly Northern Africa countries, yeah. And in social life, Muhammadiyah a lot of potential, yeah. What we call as amal usaha Muhammadiyah, ya. Amal usaha Muhammadiyah in education, ya. UMY is one of the property ya belonging to Muhammadiyah ya, salah satu properti milik Muhammadiyah ya, the biggest organization ya. Jadi UMY ini salah satu, and UMY is the best university in Muhammadiyah ya. Muhammadiyah has more than 160-an colleges, ya, kampus, dan UMY is the biggest organization, even one of the best campus university in Muhammadiyah in Indonesia. Ya, okay, thank you Pak Bahtiar once again. And now we are going to the next session is Q&A session. So we invite all of you, if you have a speaker, if you have question, you can text in chat room, or you can raise your hand, yeah. In the room, maybe you have a question before you are going to study at UMY. Furthermore, ya, lebih lanjut, you can ask everything about Muhammadiyah to Pak Bahtiar in this session. Okay, just drop your question. Okay. Anybody? Or you still confused? Maybe Oke, silakan bertanya. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya. Pertanyaannya. In bahasa atau in English, jangan takut. Sebelum lebih, nanti kalau ditanya sama temennya, apa sih Muhammadiyah itu kan, you can explain to them apa dan bagaimana. Ya. Pak, tanya tentang mazhab boleh? Boleh. Siapa ini? Handaru. Yang mana? Oh ya, Handaru. Yuk. Jadi gini. Aduh Apa? Di Indo kan banyak mazhab. Nah, Islam itu kan ngebolehin asal tidak memberatkan. Misal kita posisi misal memakai mazhabnya Syafi'i, terus kepepet kalau di Syafi'i kan semuanya harus runtut gitu kan, Pak. Nah, kita itu gimana ya? Jadi itu misal kita pakai mazhab yang lain itu boleh nggak, Pak? Kayak dicampur gitu. Terima kasih. Oke, thank you Handaru. Pak Bahtiar, kalau kita pakai mazhab yang lain, mazhabnya pindah-pindah gimana? Mungkin mau nyari mazhab yang mudah aja lah. Untuk urusan ini mazhab ini, gitu kan? Untuk urusan ini mazhab ini. Gitu. Ya, mazhab itu ya kayak pindahnya dramatis atau sesuai dengan selera. Jadi pagi pakai mazhab Syafi'i, sore pakai Hanafi,
malam pakai maliki ya jangan seperti itu. Jadi mazhab itu ya boleh seperti multiple choice ya. Jadi kita boleh bisa bermazhab apapun, tetapi jangan gampang berubah-berubah begitu. Maksudnya misalkan kalau memang sudah firm dengan Syafi'i ya lakukan itu Syafi'i tapi berdasarkan alasan-alasan yang rasional, jangan alasan-alasan yang tergantung mood begitu. Wah, moodnya pagi Syafi'i, sore Hanafi. Dan di Indonesia mayoritas begini Mbak Hana ya. Mayoritas di Indonesia kan mazhabnya Syafi'i. Misalkan wudhu, yang membatalkan wudhu itu kan bersentuhan ya, bersentuhan dengan lawan jenis. Bagi sebagian orang kayak Muhammadiyah itu bersentuhan nyenggol perempuan itu ya saya laki-laki ya tidak membatalkan sholat begitu. Karena yang membatalkan sholat itu bersentuhannya tidak hanya tidak bersentuhan kayak salaman begitu, tapi bersentuhannya adalah berhubungan seperti orang yang sudah menikah begitu. Tapi sebagian banyak orang Indonesia setelah wudhu itu kalau bersentuhan itu batal begitu. Karena mayoritas percaya Syafi'i. Tetapi kalau besok umroh atau naik haji orang Indonesia itu berangkatnya pakai mazhab Syafi'i. Nanti sebelum landing ke Mekah nanti akan niatnya mazhabnya akan berubah menjadi Hanafi begitu. Misalkan tawaf di Masjidil Haram. Kalau menggunakan mazhab Syafi'i bersentuhan itu membatalkan wudhu ya. Dan nanti kalau di Masjidil Haram tawaf itu akan senggol-senggolan dengan banyak orang termasuk nyenggol perempuan juga. Kalau nyenggol-nyenggol terus ya nanti wudhu-wudhu terus, nggak segera-segera tawaf nanti begitu loh. Nah, jadi ada alasan rasionalnya kenapa menggunakan perubahan mazhab. Ketika kayak naik haji atau umroh itu ya ketika tawaf kan tidak ada jalur untuk laki-laki, jalur untuk perempuan. Tawaf ya semuanya suan begitu. Nah, ketika tawaf dan beribadah di tanah suci itu kan ya harus bersuci. Nah, kalau bersentuhan wudhu lagi ya satu ya nggak akan ibadah karena nyenggol terus begitu. Jadi alasannya harus ada alasan yang kuat ya, tidak berdasarkan mood begitu atau berdasarkan kondisi kejiwaan feeling. Wah, aku nggak maulah sekarang pakai ini, tidak gitu. Misalkan begitu nggak boleh ya, tapi harus ada alasan-alasan yang rasional. Begitu Pak Ridho, contoh simpelnya. Oke, thank you. Ya. Lagi kalau misal ini kayak kunut itu kan ada yang bilang apa nggak wajib, tapi ada juga yang bilang wajib. Kunut itu sebenarnya gimana Pak? Kunut itu sunnah ya, gini Mbak. Yang wajib di dalam sholat itu adalah ada beberapa gerakan. Ada beberapa gerakan. Pertama itu yang wajib itu takbiratul ikram, ya. Setiap sholat kalau nggak takbiratul ikram, masalah mengangkat tangan atau sedekap atau tidak itu sunnah begitu. Jadi takbiratul ikram itu apa? Ucapan Allahu Akbar. Itu berarti sholat begitu. Dimulainya sholat. Ketika dia itu sedekap atau tidak, ketika takbir itu misalkan takbir kan begini ya, Allah begitu ya, mengangkat tangan atau tidak itu sunnah Mbak. Mengangkat tangannya ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini, ada yang begini baru begini. Nah itu ada di dalam sunnah. Nah salah satu kunut itu adalah bacaan sunnah, tidak baca itu juga tidak apa-apa. Kalau baca itu ya berpahala begitu. Nah begitu loh Mbak. Jadi jangan dianggap semua wajib ya. Yang wajib itu kan ada nih, ada itu tadi salah satunya adalah takbiratul ikram, baca al-fatihah itu wajib ya.
Kalau kamu sholat nggak baca Al-Fatihah, sholatmu tidak sah begitu. Tapi kalau kamu tahu kunut, sholatmu tetap sah, cuman kamu tidak mendapat pahala bacaan kunut. Nah, seperti itu loh, Mbak. Ya. Oke, Andaru. Itu ya. Jadi baca kunut itu tidak wajib ya. Yang membatalkan sholat itu kalau membaca WA itu membatalkan sholat ya. Sholat sang status ya, Pak. Oh, lagi sholat nih status, nah gitu membatalkan ya. Dan that's the most important things is kita tidak berdebat soal kunut itu wajib atau enggak. Yang kita perdebatkan apakah orang mau sholat subuh itu dulu ya. Kita ribut debat kunut atau enggak, tapi kita lupa bahwa umat muslim still a lot of Muslims do not pray for time ya. That is the most important thing ya, bahwa sholat itu a lot of fiqhiyahnya ya, a lot of methods ya, a lot of madhab ya. Ya tadi itu seperti yang Pak Bahtiar, kita tidak terjebak pada we do not discuss or debate on the fiqhiyah, kaifiyah, tapi the syariahnya sholat itu harus kita laksanakan. Oke, ya, Handaru. Oke, thank you. Any other yang lain? Maybe. Sir. Oke. Yes. Dilan ya. Yes, sir. I want to ask you what privilege we get if we join Muhammadiyah. Oke. Yang nggak didapat organisasi lain gitu. Oke, privilege-nya apa Pak Bahtiar? Benefit, the special privilege. Oh ya, misalkan one of any privilege. If you join in UMY, you can facility about health, especially in clinic di UMY. The second one in AMC. The third is in PKU or in hospital in Muhammadiyah. Privilege in health service. You can easily and you can discount about the budget maybe. Nah, itu yang tidak dapat di organisasi lain. FPI nggak ada yang namanya layanan kesehatan. Kalau kamu gabung FPI, kamu masuk rumah sakit Muhammadiyah, kamu tidak ada privilege yang saya sebutkan kayak tadi, Mas. Tapi kalau kamu sekarang sudah jadi mahasiswa Muhammadiyah, saya lihat ada beberapa fasilitas-fasilitas kesehatan yang diberikan Muhammadiyah kepada mahasiswa. Ada tambahan misalkan subsidi kuota ya di UMY. Mahasiswa saya di UGM cemburu sama UMY. UMY kok bisa ngasih uang kuota untuk pembelajaran daring. Lah kami di UGM, kami di UNJ nggak dapat apa-apa dari negara. Nah, itu sebelum Kemendikbud membeli pulsa. Jadi sejauh sebelum Kemendikbud membeli pulsa, dia memikirkan mahasiswanya atau diberikan pulsa tiap bulan berapa ya Pak Rito? 150.000 itu berapa ya? Sebelum 3 bulan 150.000 per bulan selama 3 bulan. Nah, itu kan privilege yang didapat di MNU nggak dapat, di kampus NU, di negeri negara pun kasih loh itu. Oke. Apalagi misalkan if you go anywhere, any place, single place in Indonesia, you can find the member of Muhammadiyah. Kamu pergi kemanapun akan ketemu orang Muhammadiyah. Saya pergi kemana-mana pun kalau ketemu orang Muhammadiyah itu kayak ketemu sendiri, saudara sendiri. Ya ditraktir, dikasih tempat tinggal, dikasih oleh-oleh. Jadi kita punya banyak teman begitu. Kalau saya nggak gabung di Muhammadiyah,
Saya pergi kemana-mana kayak anak hilang, bingung tuh. Nah, ketika pergi ke Jambi, ke Pontianak, ke Makassar, kemanapun saya nggak takut. Misalkan kalau sesat atau kehabisan uang saku atau apa, tinggal ketemu orang Muhammadiyah, kenyang deh kita. Gitu loh. Gitu, Mas. Oke. Pak, berarti kita kalau di diskonan. Itu yang simpel-simpel. Oke, Pak Bahtiar. Berarti kita kalau Besarannya saya nggak hafal ya, saya nggak penguasa kampus, jadi nggak tahu. Oke ya, Dilan. Is that Bisa, Pak. clear? Clear, Pak. Oke. Thank you. Okay, others, any question or any comment? Saya ingin meminta pendapat, Pak. Marindo, let's check about the discount in IMC. Okay. Oh ya, Pak. We will check ya, discount at IMC ya. Sri Medical Center ya, that is the medical hospital of UMY. Oke. Who wanna ask? Siapa tadi yang mau tanya? Saya, Pak. Riza Ananta ya? Ya, Pak. Oke, yuk. Saya ingin bertanya. Gini, Pak ya, waktu saya SD saya pernah nonton film Sang Pencerah, itu kan filmnya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dalam video tersebut saya pernah membaca bahwa disampaikan oleh Ahmad Dahlan seperti ini. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, tetapi jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Nah, tapi pada saat sekarang ini saya banyak menemui orang-orang itu yang seperti ini, Pak. Dari Nahdlatul Ulama itu masuk ke Muhammadiyah itu karena awakmu mlebu kono nanti bisa dapat pekerjaan dan lain-lain gitu, Pak. Bagaimana, Pak, menurut Bapak? Ya, Jangan oke Pak Bahtiar. Apa sih tafsir dari hidup-hidupilah Muhammadiyah? Kan katanya jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Tapi kok katanya Riza dia dapat pesan dari orang NU suruh nyari ke sana ke Muhammadiyah, nanti banyak kerjaan di Muhammadiyah. Itu what does it mean ya? Ya, kalau prinsip orang pada banyak ya, jadi Muhammadiyah itu diajari lebih banyak memberi daripada meminta. Ya, kalau kita sudah bisa beri apapun, entah pemikiran, entah tenaga, entah amal soleh yang lain, nanti sedikit banyak juga kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Dan di Muhammadiyah itu seperti itu. Hidup-hidupilah Muhammadiyah itu adalah lebih banyaklah Anda berkreasi, berkontribusi, beramal jariah melalui Muhammadiyah, begitu. Nanti kamu sedikit bukan berarti mencari hidup di Muhammadiyah itu tidak mendapatkan apa-apa dari Muhammadiyah. Kalian juga akan mendapatkan, salah satunya ditanyakan Dilan tadi, kan mendapatkan kan benefit from Muhammadiyah. You can reach the benefit from Muhammadiyah, especially one of privilege like before, ya, Mr. Ridho. Jadi kita juga akan mendapatkan sesuatu dari Muhammadiyah. Bukan berarti kita tidak boleh mendapatkan sesuatu dari Muhammadiyah. Boleh ya, kita mencari hidup dalam konteks mencari hidup itu mendapatkan sesuatu dari Muhammadiyah. Mendapatkan jodoh di Muhammadiyah. Masa nanti karena berpegang teguh hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup Muhammadiyah, nanti akan mendapatkan pendamping hidup dari orang Muhammadiyah, nanti nggak boleh, bukan begitu ya. Pak Ridho pendamping hidupnya dari Muhammadiyah itu. Jadi di Muhammadiyah kan nggak mungkin buat Pak Ridho itu mencari hidup di Muhammadiyah gitu. Pak Ridho lebih banyak berkontribusi atau memberi itu kelangsungan
dakwah di Muhammadiyah khususnya di pendidikan dengan menjadi dosen, mengajar, mencerdaskan kalian itu, memfasilitasi kalian supaya bisa lebih maju. Begitu kan memberi kepada Muhammadiyah melalui pendidikan begitu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nanti Pak Ridho bukan berarti Pak Ridho tidak boleh mendapatkan ya Muhammad organisasi yang modern, profesional. Orang yang mengabdi di Muhammadiyah tentu juga Muhammadiyah harus memikirkan hidupnya yang menghidupi Muhammadiyah itu. Pak Ridho kan punya istri, Pak Ridho punya anak. Nanti kalau Muhammadiyah hanya menuntut Pak Ridho untuk memberi Muhammadiyah bisa disebut organisasi zalim dong. Karena nggak memberikan hak kepada Pak Ridho, maisahnya, honornya, gajinya, kan nggak begitu. Jadi ada pemahaman yang harus imbang. Bukan berarti mendapatkan sesuatu dari Muhammadiyah itu mencari hidup di Muhammadiyah, tidak. Ya, gitu Pak Ridho. Oke, Pak Bahtiar, that's a good answer ya. Jadi yang paling penting Riza dan semuanya bahwa memahami pesan Ahmad Dahlan hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah itu begini. Saya menambahkan tafsiran penjelasan Pak Bahtiar. Hidup-hidupilah Muhammadiyah itu kita menjadi aktivis, tetapi jangan keterlaluan lah melakukan kapitalisasi atau mengeruk keuntungan ya dari Muhammadiyah gitu loh. Artinya bahwa bekerja di Muhammadiyah itu betul, kalian akan mendapatkan pekerjaan di Muhammadiyah. Tapi mbok yo ya, jangan keterlaluan melakukan kapitalisasi, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya sehingga yang terjadi Muhammadiyahnya ambruk, tapi kalian melakukan keuntungan seperti Republik ini, ya, seperti Republik kita inilah, ya, banyak orang mengeruk keuntungan, tetapi Indonesia hancurnya minta ampun, ya. Nah, that is the good things from Kiai Ahmad Dahlan, that hidup-hidupilah Muhammadiyah jadi aktivis, termasuk menghidupi mencari istri itu kan menghidupi anaknya orang kan gitu. Kalau enggak dia bisa jadi ketemu sama orang lain kan gitu. Pak Bahtiar menghidupi istri dan anaknya kan menghidupi Muhammadiyah kan gitu toh. Iya. Kan itu juga that's part of the point bagaimana hidup Muhammadiyah. Kalaupun seandainya ada reward ya, prestasi itu bagian dari bagian dari penghargaan, tetapi tidak mengambil keuntungan seperti mungkin aktivis Muhammadiyah baru kalau kata Pak Bahtiar jadi aktivis Muhammadiyah anyaran ya, terus kemudian minta jabatan, minta tanda tangan Pak Ketua Umum jadi pejabat di pemerintah. Nah, that is the good point ya. Hidup Muhammadiyah jangan mencari hidup. Muhammadiyah hanya menjadi jembatan untuk menjadi politisi, padahal baru jadi Muhammadiyah anyaran kata Pak Bahtiar. That's the good point ya from istilah Muhammadiyah. Jadi ya Pak Bahtiar ini kan orang penting Muhammadiyah, jadi punya tugas hidup-hidupilah Muhammadiyah itu melihat kadar kekaderan seseorang untuk kemudian propose menjadi salah satu staf sus ataupun salah satu orang penting di pemerintahan harus pernah sudah menjadi bagian. Jadi bukan baru aja kemarin gabung di Muhammadiyah, jadi pembicara sudah mengklaim dirinya I am Muhammadiyah and I need a letter of recommendation to be deputi menteri dan seterusnya. Itu yang menjadi bagian dari pesan Ahmad Dahlan. Oke, Riza itu. Oke, any other question maybe from Sir, mau tanya. Oke, Sherin Nawang. Ya. Oke, please. Bukan tanya, tapi lebih ke minta saran. Apa?
What do you want to suggest? Yang penting jangan minta duit sama Pak Batiar ya. Nanti kamu kaget dikasih ditransfer miliaran nanti sama Pak Batiar. Kan saya ikut organisasi juga dari dulu media, terus gimana caranya kita tetap bisa berkontribusi dengan hati yang ikhlas, terus apa ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu Muhammadiyah pasti dikenalnya. Jadi gimana caranya kita mengajak kebaikan di lingkungan yang sebenarnya anak muda zaman sekarang kan lebih ke ego yang lagi gimana ya, labil gitu loh. Jadi gimana kita juga ngajak kebaikan tapi Oke, Syarin. Terima kasih. Oke, mengajak kebaikan tapi nggak bikin marah orang yang diajak gitu ya. Wah, itu gimana ya itu? Kalau milenial saya sudah hampir wajahnya. Ya, yang tahu kultur kebiasaan milenial itu sebenarnya teman-teman sendiri ya gimana. Tapi prinsipnya mengajak supaya tidak menimbulkan kegaduhan itu ajaklah dengan cara yang baik. Bil hikmah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa katanya itu depannya ma'ruf? Ma'ruf itu artinya kan baik. Kenapa katanya tidak toyib? Amar toyib nahi mungkar. Ya, kenapa enggak amar toyib? Kenapa enggak amar hasan? Hasan kan artinya baik enggak? Nah, kan? Kenapa kalau makan itu makanan toyiban, yang halal dan yang baik. Kan baik. Ihsan baik, ya, ma'ruf juga baik. Yang artinya bahasa Arab baik apa aja? Apa aja Pak Adi? Yang tahu? Thayyib, ma'ruf, ihsan, Hasan. Hasan. Apalagi? Oh ya, sama. Ya, apa ya? Kata-kata dalam kenapa kata amar ma'ruf itu dipasangkan dengan nahi? Ya. Kenapa dakwah itu amar ma'ruf ya? Menyeru kepada kebaikan. Ma'ruf itu baik tapi kondisional ya. Baik di sini belum tentu benar. Baik pada orang tua, cara itu baik pada orang tua belum tentu baik bagi cara untuk anak muda gitu. Ya, dakwah dengan kesenangan orang tua berbeda tentu dengan dakwah melalui kesenangan anak-anak muda. Anak-anak muda sukanya nongki ya. Orang tua diajak berat, tapi kalau disuruh lihat wayangan, dengerin wayang itu lebih senang. Lah anak muda kamu dakwahi dengan wayangan, ya biar Mbak. Ya kan? Coba caranya itu dengan cara-cara yang lebih ada dengan kebiasaan anak-anak muda. Ya, kalau orang tua susah ya didakwah dengan menggunakan medsos, anak muda mungkin lebih adaptif dengan medsos. Ya. Mungkin lebih apa ya, lebih memberikan nuansa solutif ya kepada situasi dan kondisi. Jadi amar ma'ruf itu kondisional, kondisional ya. Tergantung depend on the situation and condition. Both psikologi condition ya, both environment condition. Kamu ngajak kebaikan pada orang yang marah-marah atau ngajak sedekah pada orang yang kesusahan uang, kamu itu mbok sedekah jadi orang kok pelit, orangnya itu lagi nggak punya uang, kamu bisa ditempeleng kamu itu, gitu sosokan. Jadi harus tahu situasi dan kondisi. Kamu nagih hutang pada orang yang berhutang pada kamu, kan harus juga memperhatikan situasi dan kondisi. Mentang-mentang dia hutang sama kamu yang menghutangi dia, dan kamu sekarang butuh uang, nagih uang kamu, nagih hutangnya pas ibunya meninggal. Layatan orang pagi susah, kamu ke sana nagih hutang.
itu namanya tidak amar ma'ruf gitu. Nagih utang itu tapi tidak baik karena waktunya tidak pas, tidak tepat. Seperti itu loh Mbak ya. Kenapa katanya amar ma'ruf nahi mungkar? Bukan berarti niat baik, niat yang baik ya kalau tidak dilakukan dengan cara yang baik itu tidak akan menghasilkan hal yang baik. Niat baik, perbuatan baik dengan cara yang tidak baik, tidak ma'ruf itu menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Ya, jadi kalau berdakwah pada anak-anak media sesuaikan dengan situasi dan kondisi kebiasaan orang milenial ya. You should have correlation with the situation and condition it with your audience ya. Tergantung audiennya, tergantung mukhotabnya, tergantung jamaahnya. Begitu Pak Ridho, saya kira begitu ya. Saya sudah tunggu pertemuan ini. Nanti you can conversation deeply in class ya, in my personal Zoom. Oke, thank you Pak Bahtiar for your chance to join this session. I wish what Pak Bahtiar say and then the message from him can be understood by all of you ya. Oke, Pak Bahtiar, silakan kalau memang ada kesibukan lain. Saya coba saya setelkan ulang ya video yang tadi ya, biar supaya kalian bisa mendengarkan. Saya coba cek. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Bahtiar. Thank you. Oke, saya coba setelkan video ya. Kedengaran nggak ini? Pak. Lumayan, Pak. Belum kedengaran. Kurang besar ya? Kayaknya kebesaran, Pak. Gimana? Mungkin dikecilin dikit, nanti malah lebih kedengaran. Oh, ada yang kebesaran, ada yang kekecilan. Maksudnya gimana? Saya nggak dengar, Pak. Belum setel mungkin. Coba bentar ini belum saya ulang ya ini. Enggaknya Pak. Oke. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah ikut membangun. Dengar nggak tadi barusan? Lumayan, Pak. Lumayan, tapi kurang besar, Pak. Oh, kurang besar? Atau jangan-jangan speakermu yang belum besar? Sama Pak, kurang besar. Pak, benar kurang besar, Pak. Pak, ini punya aku udah 100, Pak. Belum keras juga? Iya. Punya 100, Pak. Fondasi bangsa terinspirasi oleh surah Ali Imran ayat 104 yang mendorong agar umat membentuk satu gerakan yang menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengorganisir umat untuk dakwah amar ma'ruf dan mungkar mencakup 3 area. Santunan kaum du'afa atau FIDI, pendidikan atau schooling, dan kesehatan atau healing. Santunan kaum du'afa atau FIDI. Di awal berdirinya, Muhammadiyah mendorong anggotanya untuk memberi makan, memberi pakaian dan perlindungan orang miskin di sekitar Kauman Jogja. Kini telah memiliki 384 panti asuhan yatim piatu Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia. Pendidikan atau schooling. Muhammadiyah adalah pelopor sekolah modern di Indonesia dengan menggunakan sistem kelas dan bangku yang dianggap menjadi Belanda. Kaum pribumi mendapat kesempatan mempelajari ilmu umum. Ini Muhammadiyah telah memiliki ribuan sekolah madrasah, pesantren dan perguruan tinggi. Kesehatan atau healing. Melalui PKO, Muhammadiyah menyediakan layanan kesehatan untuk rakyat. Ini Muhammadiyah telah memiliki 461 rumah sakit, BKIA dan balai pengobatan. Gerakan sosial Muhammadiyah bersifat inklusif, mendukung dialog dan keragaman. Kegiatan sosialnya tak pandang golongan dan agama. Bahkan, Muktamar ke-47 di Makassar melahirkan rekomendasi tentang dakwah komunitas, pelayanan terhadap kelompok difabel dan minoritas,
serta peningkatan tradisi ilmiah dan dialog antar mazhab dalam mengatasi konflik di Indonesia, serta penegasan negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah. Bukan hanya dalam gerakan sosial, Muhammadiyah pun berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan. Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah anak Muhammadiyah dan kader Hizbul Waton. Pasca kemerdekaan, dalam politik masa kemerdekaan, tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Mas Mansur, Kasman Subodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo dan Kahar Muzakir, Insinyur Haji Juanda dan Soekarno adalah pelaku utama dalam pembentukan negara Indonesia. Era reformasi Indonesia tahun 1998 tak lepas dari peran Amin Rais yang saat itu ketua PP Muhammadiyah yang dianggap bapak reformasi. Kiai Haji Ayam Fahrudin, Kiai Haji Ahmad Azhar Basir MA, Profesor Syafi'i Ma'arif, dan Profesor Din Samsudin adalah nama-nama yang sempat memimpin Muhammadiyah sekaligus memberi warna pada bangsa ini. Dimulai dari Kauman Jogja, kini gerakan dan amal usaha Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia. Muhammadiyah adalah ormas yang memiliki penyebaran anggota merata di seluruh provinsi Indonesia. Bahkan pendidikan Muhammadiyah misalnya telah dibangun di berbagai daerah minoritas Muslim seperti Papua, Flores, dan Manado. Kini Muhammadiyah telah berkembang di beberapa negara seperti Thailand, Mauritius, dan Singapura. Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah juga telah berdiri di Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Tunisia, Mesir, Rusia, Jepang, Iran, dan sebagainya. Saat ini Muhammadiyah didukung oleh 7 organisasi otonom, yaitu Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, Nasyatul Aisyah, dan Hizbul Waton. Secara struktur Muhammadiyah memiliki 34 pimpinan wilayah, 488 pimpinan daerah, 3.655 pimpinan cabang, dan 8.107 pimpinan ranting. Ini telah lebih dari 1 abad. Muhammadiyah terus berbakti untuk menjadi negeri. Okay, ya. That is about Muhammadiyah ya, on as your introduction ya. We will continue the next session, but not next week ya. We will learn about Muhammadiyah songs ya. We will sing on Muhammadiyah song entitled is Sang Surya ya. Judulnya adalah Sang Surya. Kita nanti akan praktek menyanyikan dan coba untuk bersama-sama menyanyikan lagu Sang Surya yang merupakan lagu andalannya milik Muhammadiyah. Di sini siapa? Anyone can sing on Muhammadiyah songs? Sang Surya ada nggak yang bisa nyanyi? Saya, Sor. Hafiz, ada Mas Sherin bisa, Sir. Oke. How many students? Sherin, Aditya, terus yang lain ada lagi? Ini aktivis IPM ya. Yang lain belum ya? Oke, nggak masalah. Nanti siapa? Erlin bisa, Erlin? Belum terlalu, Pak. Belum terlalu ikut. Paling kalau masih depan-depannya masih hafal nadanya gitu. Takut salah gitu. Oke, nanti di lain kesempatan kita akan praktek bareng-bareng, tapi tidak minggu depan, tetapi minggu berikutnya ya. Kita akan skip minggu depan. We will discuss about how to be IGOV students ya. Bagaimana menjadi IGOV students, pengalaman dari kakak kelas kalian, dan juga akan ada pengalaman, kita akan mendengarkan students from Thailand and Malaysia who already exchange at IGOV, di mana mereka pernah exchange di IGOV selama kurang lebih 1 semester.
pekan depan kita akan mendiskusikan tentang itu, ya. I think that's all in this session. Once again, this session discuss on Muhammadiyah, ya, as a Muslim organization in Indonesia. Saya harap kalian masih bisa memahami apa dan bagaimana tentang Muhammadiyah sebagai sebuah pengantar secara menyeluruh. Pada the next session, mungkin pada meeting ke-6 apa ke-5, kita akan praktek menyanyikan lagu-lagu Mars atau Sang Surya. Okay, before I close this session, maybe anyone still has a question atau apa sebagai penutup yang bingung? No, sir. Nggak ada ya? Pak, izin mau tanya. Oke, gimana Riza? Bapak Pak Ridho bilang kalau November itu ada kuliah di kampus ya Pak, tapi dari admisi sendiri kok katanya masih diundur lagi Pak, itu gimana Pak? Apa yang diundur? Maaf. Kuliah luringnya Pak. Oh iya, kuliah luringnya sudah nggak sabar pengen ketemu ya? Enggak, saya kasihan itu Pak Aditya Pak, jauh-jauh dari Lampung Pak. Oh, Enggak, apa? enggak. Sudah di Jogja? Oh, nggih. Iya, Pak. Oh ya nggak apa-apa, kan bisa menikmati kampus kan ya? Main. Iya, menikmati kampus, memeluk kampus dulu kan, perkenalan ya. Nanti insya Allah kita akan ada saatnya nanti kita bisa luring karena situasi masih belum stabil ya, kasus COVID masih masih terus meningkat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi penyebaran COVID, sementara kita daring dulu ya. Insya Allah lah nanti kita sama-sama optimis COVID will decrease, ya, the case of the COVID will decrease, and all of you can join in the luring ya, in the offline meeting ya, bisa saling tatap wajah, tatap muka, termasuk juga teman kalian ya, Modo can join, can come to Indonesia, to Yogyakarta, dan juga seharusnya ada mahasiswa exchange ya di semester ini. Ya semoga semuanya segera membaik lah, kita gitu aja. Oke ya, thank you very much for your attendance in this sessions. I wish the topic on Muhammadiyah will be benefit for you, agar supaya kalian lebih paham lagi tentang apa dan bagaimana Muhammadiyah. Sepertinya nanti semester 2 akan ada materi mata kuliah tentang Muhammadiyah. Thank you very much. Once again, let's close our session today with hamdalah together. Alhamdulillah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Semoga stay safe, stay healthy, jaga kesehatan selalu. Semoga kita semua terhindar dari COVID. Thank you very much for Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya N ya semuanya ya. Istirahat guys. Makasih Pak. Ya Pak. Yo.